Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Hoya, House of Yahweh Grand Mall Bekasi, yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Waktu begitu cepat berlalu, saudara-saudara. Tanpa terasa kita sudah ada di pekan terakhir bulan November 2020. Bulan depan kita akan masuk ke pekan pertama bulan terakhir 2020. Kalau saudara dan saya kita masih ada, boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua oleh karena anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Saudara, kita akan mulai kebaktian sabat kita pada hari ini. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh. Kita mohon kepada Bapak Yahweh supaya Ruach HaKodes mengurapi kita, Ruach HaKodes menyertai kita, memimpin kita dalam ibadah sabat kita hari ini, supaya ibadah sabat kita menjadi ibadah yang sungguh menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita datang kepada Bapak Yahweh, saudara. Bariku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora, Leolam Fae, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kefo Makuto Leolam Fae. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah. Bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah. Bawa saya masuk. Oh,
saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Masuk sana. Haleluya. 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 Ini kerinduan hati kami Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami. Haleluya, haleluya. Rabakandara labasiri bikira bakandara. Haleluya, haleluya, haleluya. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami bahkan sampai hari ini. Kami sudah ada di pekan terakhir bulan November 2020. Oh, anugerah luar biasa, 1 tahun sudah Bapa menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Dan sebentar kami akan meninggalkan tahun 2020. Dan kami akan masuk kembali ke tahun 2021 Bapa. Oh, betapa dahsyat dan luar biasa penyertaan-Mu buat kami. Hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Kasih setia Bapa tidak pernah berkesudahan buat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya kami keluarga di tempat ini, aku istriku Panji Foni, Rea Regen serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan Abriel, serta keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih kami kepadamu, hormat kami, pujian kami, sembah sujud kami kepadamu. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala puji, hormat, dan syukur, segala kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, tidak ada pribadi yang seperti Engkau Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kami tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa berjalan, kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa Bapa menyertai kami. Melalui Ruh Kodesmu, kami mohon kepadamu ya Bapa, fill me again with the power of Holy Spirit. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang menyertai kami, memimpin kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Oh, Rabakandara Basikiri Bakandara Labasadara Labas. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying
my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Yeshua, Yeshua, there is none There is none besides you. Righteous ruler of the earth. Nation will come and bow down. Name over all name, I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly. And my heart will follow wholly after you. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rabakandara Labasidi Viki, Rabakandara Labara Labara Labara, Ikarabasandara Labara 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 Labasidi Viki, Rabakandara Labo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baruch atau Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Oh, Rabakandara Basiki, Rabakandara Labara Labara Labara. Oh, Rabakandara Labasiri Biki, Rabakandara. Anugerah luar biasa dari Bapa buat kami, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, keluarga yang kau kasihi, yang kau cintai, khususnya keluarga di tempat ini, aku istriku Panjifoni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Edby, dan Abriel, dan keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Kami sungguh menikmati kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami, tuntunan-Mu kepada setiap kami. Kalau sampai hari ini, sehingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami percaya Engkau akan terus menyertai kami. Kami mohon Bapa, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami, pemeliharaan-Mu ajaib atas hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Engkau Bapa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan daftar-Mu yang terdapat dalam parasa Sabat ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat marifat kepada kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, dapat kami fahami. Dan bukan itu saja, kami mohon kepadamu ya Bapa, biar Roh Kudus memberi kemampuan kepada kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam adanya Yesus Masiah, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yuk semua kita yang berkati katakan amin bersama. Amin. Silakan duduk saudara.
Pembacaan firman Tuhan hari ini, parasa dalam sahabat ini, Torah, diambil dari kitab Kejadian pasal 28, mulai ayat 10. Mulai ayat 10, saya menetapkan hanya sampai pasal 30 ayat 24. Sementara Haftara dari kitab Nabi Hosea pasal 12 ayat 12 sampai dengan Hosea pasal 14 ayat 10. Sementara Besora dari Injil Yohanes pasal pertama ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-51. Kita akan mulai pembacaan kitab Torah dari Beresit pasal 28 ayat 10 dan sampai pasal 30 ayat 24. Saya akan baca ayat 10 dan kita bergantian seterusnya sampai selesai. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan termalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia bermimpi dan tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi dan ujungnya mencapai langit, dan tampaklah para malaikat Elohim sedang naik dan turun di atasnya. Dan tampaklah Bapa Yahweh berdiri di atasnya, dan dia berfirman, Akulah Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Ishak bapakmu. Tanah yang di atasnya engkau berbaring ini, aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan Yahweh ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Dia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini tidak lain melainkan bait Elohim, dan inilah gerbang surga. Dan Yakub bangun pagi-pagi dan mengambil batu yang telah dia jadikan alas kepalanya, dan dia dirikan sebagai sebuah tugu, dan dia tuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Elohim akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku. Batu ini yang telah kudirikan sebagai tugu akan menjadi bait Elohim, dan semua yang akan kau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan persepuluhannya kepadamu. Yakub tiba di rumah Laban. Kemudian Yakub mengangkat kakinya lalu pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana,
Maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Dan dia berkata kepada mereka, "Kenalkah kamu dengan Laban, cucu Nahor?" Dan mereka menjawab, "Kami mengenalnya." Dan dia berkata kepada mereka, "Baik-baikkah dia?" Dan mereka menjawab, "Baik." Itu lihatlah, Rahel anak perempuannya sedang datang bersama kawanan domba. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing domba itu. Kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Setelah dia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Itulah ketika Yakub melihat Rahel, anak perempuan Laban, saudara ibunya, dan kawanan domba Laban, saudara ibunya. Maka Yakub datang mendekat dan menggulingkan batu dari atas mulut sumur itu dan memberi minum kawanan domba Laban, saudara ibunya. Kemudian Yakub mencium Rahel, lalu menangis dan menyaringkan suaranya. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau bersaudara daging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Yakub bekerja untuk mendapatkan Babel. Ayat 15. Dan Laban berkata kepada Yakub, "Apakah karena engkau adalah sanak saudaraku, maka engkau melayani aku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apakah upahmu?" Dan Laban mempunyai 2 anak perempuan. Nama yang lebih tua adalah Lea, dan nama yang lebih muda adalah Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." 16. Oh, belum selesai ya? Udah. Laban mempunyai 2 anak perempuan yang 19. Yang Laban berkata, Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu kepada orang lain, maka tinggallah padaku." maka bekerjalah Yakub demi Rahel 7 tahun, dan di matanya semua itu seperti beberapa hari saja, oleh karena cintanya kepadanya. Dan Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah istriku, karena hari-hariku telah digenapi, supaya aku dapat menghampirinya." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Terjadilah pada pagi hari bahwa tampaklah ia itu Lea. Maka berkatalah kepada Laban, "Apa yang telah kau lakukan kepadaku ini? Bukankah demi Rahel aku telah bekerja denganmu? Namun mengapa engkau
Tidak pernah dilakukan yang seperti itu di tempat kami, memberikan yang lebih mudah sebelum yang sulung. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Pergi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Ia juga menghampiri Rahel dan dia pun mencintai Rahel lebih daripada Lea, dan dia masih terus bekerja dengannya 7 tahun lagi. Kelahiran anak-anak Yakub. Dan Bapa Yahweh melihat bahwa Lea adalah yang dibenci, dan dia membuka kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Yahweh telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Bapa Yahweh telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, kali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Dia mengandung lagi-laki, melahirkan seorang anak laki-laki, dan kali ini dia berkata, aku memuji Bapa Yahweh. Itulah sebabnya dia menyebut namanya Yehuda, dan dia sudah berhenti dari melahirkannya. Dan Rahel melihat bahwa dia tidak dapat melahirkan bagi Yakub. Dan Rahel cemburu kepada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku keturunan, atau jika tidak, aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Elohim yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, pada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Mengandunglah Bilha, lalu melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Dan berkatalah Rahel, Elohim telah memutuskan dan juga telah mendengarkan suaraku, dan dia memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Itu sebabnya dia menyebut namanya Dan. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang, maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budak perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, hamba perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Dan berkatalah Lea dengan kemujuran, dan dia menyebut namanya Gad. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkata Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Dia berkata kepadanya, apakah mengambil suamiku adalah perkara kecil, maka akan mengambil buah Dudaim anakku pula. Dan Rahel berkata, kalau begitu ia akan berbaring denganmu malam ini sebagai ganti buah-buah Dudaim anakku.
Dan Yakub pulang dari padang pada petang hari. Lalu Lea keluar menyambutnya dan dia berkata, "Kepadakulah engkau harus datang, karena sesungguhnya aku telah menyewamu dengan buah-buah dudaim anakku." Maka tidurlah ia dengannya pada malam itu. Lalu Elohim mendengar permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Elohim telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Elohim telah mengaruniai aku suatu hadiah yang indah. Kali ini suamiku akan tinggal bersamaku, karena aku telah melahirkan baginya 6 orang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Zebulon. Dan sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menyebut namanya Dina. Lalu ingatlah Elohim akan Rahel. Elohim mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Elohim telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, "Mudah-mudahan Yahweh menambah seorang anak laki-laki bagiku." Kita lanjut kepada pembacaan haftarah dari kitab Nabi Hosea pasal 12 ayat 12 sampai Hosea pasal 14 ayat 10. Selanjutnya, Yakub lari ke tanah Aram, dan Israel pasal 2 ayat 12. hamba untuk memperoleh istri. Untuk memperoleh istri dia menggembala. Maka melalui seorang nabi Yahweh membawa Israel keluar dari Mesir. Melalui seorang nabi dia dilindungi. Israel dituntun oleh Bapak Yahweh keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Coba ayat 12. Hosea Beda di mereka. 12 ayat 12. Hosea 12 ayat 12, Yakub lari ke tanah Aram. Kita mulai dari ayat 13. Tadi ada kan? Yakub, Hosea 12 ayat 12, Yakub lari ke tanah Aram, dan Israel menghamba untuk memperoleh istri. Untuk memperoleh istri dia menggembala. Terus ayat 13. 13, maka melalui seorang nabi Yahweh membawa Israel keluar dari Mesir. Melalui seorang nabi dia dilindungi. 14. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. 14 lanjut. Iya itu 14. Enggak, kalau di buku beda, kalau di Alkitab beda, kalau di HP beda. Kalau di HP mulainya dari 11, sebaiknya baca 11 sudah. Bila di Gilead ada kejahatan, Sekiranya Gilead itu jahat, pastilah mereka telah menjadi Kesia-siaan. kesia-siaan di Gilgal. Mereka telah mengorbankan lembu-lembu jantan, ya mesbah mereka seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Ayat 12, Yakub lari ke tanah Aram, dan Israel menghamba untuk memperoleh istri. Untuk memperoleh istri dia menggembala. Israel dituntun oleh Bapak Yahweh keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Maka Elohimnya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia, dan akan membalas celanya kepadanya. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia, dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Oleh sebab itu mereka seperti kabut pagi dan seperti embun subuh yang segera lenyap, seperti
seperti debu jerami yang diterbangkan oleh badai dari lantai pingirikan, dan seperti asap yang keluar dari jendela. Aku telah Yahweh Elohimmu sejak dari tanah Mesir, dan kamu tidak akan mengenal ilah-ilah lain selain aku, karena tidak ada juru selamat kecuali aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-ngintip di pinggir jalan. Aku akan menemui mereka bagai seekor beruang yang kehilangan anak, dan akan merobek jantung mereka. Aku akan melihat mereka di sana seperti seekor singa. Binatang buas dari ladang akan mencabik-cabik mereka. Hal itu membinasakan engkau, hai Israel, padahal di dalamku ada pertolonganmu. Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan. Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Kesakitan bagi wanita hendak melahirkan akan menimpanya. Dia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, karena dia tidak muncul ketika tiba waktunya untuk melahirkan anak-anak. Akan kubebaskanlah mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebuskah mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Yahweh akan datang bertiup daripada gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Samaria harus mendapatkan hukuman sebab ia memberontak terhadap Elohimnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Ayat 2, baca saja. Bawalah sertamu kata-kata dan berbaliklah kepada Yahweh. Katakanlah kepadanya, engkau menyingkirkan segala kesalahan, maka ambillah kebaikan, dan biarlah kamu membayar anak-anak lembu ucapan kami. Asyur tidak akan menyelamatkan kami. Kami tidak akan mengendarai kuda. Kami tidak akan lagi memanggil Elohim kami kepada buatan tangan kami. Sebab di dalam engkaulah orang-orang yang sebatang kara menemukan kasih sayang. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bukang bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka yang hidup di bawah bayang-bayang akan kembali. Mereka akan menjadi hidup seperti gandum dan bersemi seperti pohon anggur. Menangan mereka seperti air anggur Libanon. Peringatan terakhir. Hai Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang telah memerhatikan dan mengawasinya. Aku bagai pohon cemara yang hijau, dan akulah engkau mendapat buahmu. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Bapa Yahweh adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kita lanjutkan ke bacaan Besora dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 51. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias,"
Ia membawanya kepada Yesua. Yesua memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Yesua memanggil Filipus dan Natanael. Pada keesokan harinya, Yesua Mesia ingin keluar dari Galilea, dan dia bertemu Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Filipus adalah dari Betsaida, dari kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesua anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesua melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Natanael berkata kepadanya, "Dari mana engkau mengenal aku?" Yesua Mesia menjawab dan berkata kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau sedang berada di bawah pohon ara." Natanael menjawab dan berkata kepadanya, "Rabi, engkau adalah putra Elohim, engkau adalah Raja Israel." Yesua menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesua kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Elohim turun naik kepada anak manusia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam parasa Sabat ini. Diberkatilah mereka yang mendengar firman Tuhan, firman Elohim, firman Yahweh, dan menyimpannya dalam hatinya serta melakukannya dalam hidupnya. Saudara, kita sudah ada di akhir ibadah Sabat kita hari ini. Kita akan datang kepada Bapa Yahweh mengucap syukur untuk Sabat yang Dia sediakan dan berikan kepada kita. Perhentian yang Bapa Yahweh berikan kepada saudara dan saya. Setelah itu kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Saya akan melepaskan doa berkat buat kita semua. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita datang kepada Bapa Yahweh dengan ucapan syukur. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa, kami bersyukur buat Sabat yang Kau sediakan buat kami hari ini, Bapa. Dari Sabat ke Sabat, dari Sabat lepas Sabat yang baru, selalu Bapa sediakan buat kami perhentian, dari perhentian yang satu ke tempat perhentian yang berikutnya, dari damai sejahtera yang satu ke damai sejahtera yang berikutnya. Tak henti-hentinya dan tak habis-habisnya rahmat-Mu buat kami. Kami bersyukur, kami boleh percaya kepadamu Bapa Yahweh. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Siapakah kami ini Bapa? Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu memperdulikan kami, memperhatikan kami, menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur, kami memuji dan menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Kami keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini. Aku, istriku Panji Foni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi Abria, serta keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Anugerah-Mu luar biasa buat kami, dan kami percaya kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan buat kami. Hari-hari yang akan kami lalui menjadi hari-hari yang luar biasa. Semakin hari kami semakin melihat realitas penyertaan Bapa. Penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami, penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami rindu Ruh HaKodes terus menyertai kami, memimpin kami,
menuntun kami dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Adon Yesus Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama, dan setelah itu saya akan melepaskan doa berkat buat kita semua. Avinyu seba samayim, ikadas meka, tafo makuteka, yatseret soneka, kibas samayim, ken baret, etlehem kukenu, ken lanu hayo, uslat lanu, alhatienu, kimosesokim, gam anaknu, laserat mulanu, feodesienu lide masa, kimat silenu minhara, kileka abafinu, afiadunenu Yesu hamasiah mamlaka, feagefura, feateferet leolme olamim. Amin. Yevareka Yahweh wajis mereka, Yair Yahweh paneveleka wikuneka, Isa Yahweh paneveleka, Foyasem leka shalom besem Yesu hamasiah ben Elohim kaim, Hakohena gadolelion adonenu, Adonas sabat. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua.